Halo semuanya, balik lagi di Gigsai Channel. kembali lagi di channel kita dan kali ini setelah konten sebelumnya saya yang unboxing, kali ini Gigi yang unboxing. Iya. Saya ketika gue bilang gue mau unboxing, ternyata Gigi mempersiapkan sesuatu. Anjir anaknya nggak mau kalah, sampah emang. Kompetitif banget lah. Jadi kalau sebelumnya kita action figure ya, Ya, sekarang ya biasa bidang Anda spesialisnya gimana ya? home video. Home video. Iya. Apa nih Gi? Langsung sebut aja. Sebenarnya kalau ngeliat depannya ini sebenarnya ini Ada hubungannya? ada hubungannya, yaitu iterasi novel terkenal karya Grimm bersaudara itu, yaitu Beauty and the Beast. Yang kalau udah sering diadaptasi banyak ya, pernah jadi serial juga, dan paling terkenal memang Beauty and the Beast yang versi Disney ya, yang tahun 1991 kan. Nah jadi itu diangkat di situ, dan kalau nggak salah lu bisa dibilang sukses banget sampai masuk nominasi film terbaik Oscar padahal film animasi. Iya. Dan akhirnya 30 tahun berselang dari timur mencoba mengadaptasi gitu kan. Iya. Nah, dan akhirnya Muncullah jadilah si Belle. Belle. Ini kita sekarang mau unboxing si home videonya Belle, Belle. edisi kolektor. Ini tuh dapat dari mana Gi? Sebenarnya Ceritain hadiah. dulu. Hadiah. Makanya Sebenarnya hadiah. kotak ini. Kotak Biasa ini kan beli atau ya. titip. Titip ya, ini dikasih hadiah, dikasih kejutan lah sama teman-teman kolektor. Nah, dibeliin ini dan kaget juga, padahal saya jadi wishlist saya gitu, emang mau beli, niatnya pertamanya mau belinya langsung ke Jepang langsung biar otentik gitu. Pas saya ngeliat di situsnya nggak ada teks Inggris nih. Si jago bahasa Jepang kan. Jadi Nani Korea. nah nih gitu kan, jadinya ternyata dibeliin temen saya yang rilisan collector edition, tapi yang rilisan USA punya. Makanya ini juga pertama kali saya punya rilisan yang ini, namanya rilisan Shot Factory. Nanti kita bisa tampil kerjasama dengan G-Kids Anime. Jadi distributor anime Jepang di Amerika tuh namanya G-Kids kan. G-Kids. Nah jadi ini kerjasama dengan G-Kids merilis si Belle Collector Editions. Ya ini rilisnya sebenarnya udah bisa dibilang sebelum saya ulang tahun, mungkin bulan Agustus atau bulan Juli gitu. Tapi karena pas momennya kemarin saya ulang tahun, dikasihnya jadi bulan September gitu. Silakan sampai dibuka Gi. Nah ini saya pertama kali saya punya rilisan Shot Factory ini. Sebenarnya kayaknya mungkin dulu tuh Shot Factory kayak Criterion gitu juga bro. Cuman dia hanya spesialis rilisan-rilisan film-film horor. Makanya Shout kan. Orang itu teriak lah istilahnya. Nah dia punya lini itu namanya Scream. Nah itu edisi horror Rockwood. Nah sekarang dia dapat lisensi dari G-Kids, jadi bisa ngerilis rilisan anime Jepang. Nah ini Belle nih. Bell ini tuh apa sih judul Jepangnya tadi kan? Aduh apa ya, saya juga Nanti nggak lah, hafal. itu bisa Nanti jalan. kita carilah itu. Nah ini Is made in Mexico boy. ya kan Amerika biasa. Collector edition 3D set. 3D set, One 1 UHD, Ultra HD dan 2 Blu-ray. Oke. Nah ini cover internasional yang ini. Ya mirip, nggak mirip sih ya, kayak Nah ini memang kalau menurut penyertaan resminya memang dia terinspirasi. terinspirasi ya. Emang agak terlalu sama sih kalau Agak untuk terlalu masalah sama, ya. ini Dan ya. dan dibikin musikal juga kan bro. Jadi kayak kalau nggak rusak jangan diubah kan. If it don't break, don't change it gitu kan. Jadi formula disamain tapi dengan gaya-gaya ketimuran, dan di sini dibikinnya dengan gaya anak zaman sekarang. Jadi ada virtual reality-nya kayak gitu. Isekai. Isekai. Nah, coba mungkin jelasin sinopsis tapi jangan terlalu detail gitu. Intinya sih kalau Sambil di sini dibuka mah ya ini tampak depannya ya, tampak sampingnya, tampak belakangan udah terjemahan Inggris kan ya, nggak mungkin kan. Tapi di sini lumayan lah, di sini dia masih ngasih sentuhan manis, masih ada judul bahasa kanjinya kan. Jadi nggak bener-bener Belle gitu kan. Jadi kita masih kelihatan ya ini emang film Jepang lah gitu kan, bukan film Jepang yang diamerikanisasi gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya Mamoru Hosoda kalau teman-teman tahu tuh udah bikin film bisa dibilang selevel sama kayak Hayao Miyazaki ya. Cuman dia emang stylenya agak beda sih. Yang terkenal itu paling terakhir itu dia bikin film Mirai tahun 2018, itu masuk nominasi Best Anime Oscar. Mirai. Itu tuh kalau itu main waktu. Jadi seorang kakak kakak ke masa lalu gitu buat nyelamatin adiknya gitu. Nah, ini kebiasaan buka plastik gini. Kembali lagi. Habis itu ya kayaknya mungkin dapat apresiasi bagus kan si Mamoru Hosoda. Akhirnya udahlah. Dia bikin mungkin passion project-nya dia ya.
pengen bikin si Beauty and the Beast tapi versinya dia gitu interpretasinya dia gitu. dan ini tuh sebenarnya niat banget sampai bisa bikin lagu-lagunya juga kan harus sesuai dengan temanya gitu kan, nggak bisa Berarti dia bikin lagu khusus ya. bikin lagu khusus gitu kan. Dan di sini tuh aku sukanya baik dubbing sama versi Jepangnya teh sama-sama bagus. Ada kan beberapa ya, kalau mohon maaf ya, kalau kita nonton animasi di SCTV atau di SCTI kan kalau udah di dubbing versi Indonesia kan jadi apa sih gitu. Hilang pesannya. Jadi hilang pesannya. Dari sini kayak mungkin karena dia bener-bener kena ke semua pihak, jadi pas di dubbing jadi bahasa Inggris juga bagus gitu. Ya ini depannya lah biasa lah. Ini apa covernya? Ada apa dalam ini? Ya ada gambar. Oh ini stiker. Stiker Apa sih ini kayak avatarnya gitu lah. NPC-nya di sana NPC gitu. di sana gitu. Nah memang ini sambil mungkin gue bantu jelasin juga untuk ceritanya ini emang kayak di dunia virtual lagi ya. Dunia You namanya. Kayak Ready Player One gitu. Ready Player One gitu. Nah, jadi misalnya Ready Player One tapi dengan settingan musikal gitu, dengan ada pesan sosialnya, nanti kita bahas. Nah, ini biasalah, ini kalau yang agak kolektor pasti digipack gitu kan. Jadi ini itu sebenarnya gambar dunia You. Nah, ini bener kan dunia You kan, ini You kan ini. Nah, ini disknya dapat 3 kan karena 1 Ultra HD sama 2. Terus kita dapat bukletnya. Ini buklet isinya lagu, konsep, ada sketsnya juga. Ada sketsanya gitu. Iya. Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda ya. Oke sih. Film-filmnya juga sih bagus sih. The Girl Who Lived Through Time, itu yang terkenal itu. Ada banyak sih. Environment-nya You Artboard. Oke. Dan kalau teman-teman nonton di bioskop, lucunya mungkin sih ya, pas di Indonesia kan suka ada kita tuh komentar-komentar, ada netizen Indonesia ceritanya muncul gitu di dunia You juga ada. Ada. Oh, dia tahu pasar di sini banyak. Tahu lah, tentu saja. Wibu di sini tidak terkalahkan. Jadi lumayan Indonesia tersebut lah di dunia You ini kan ini. Memang sih banding sama kalau kita pernah unboxing rilisan Jepang, beda lah eksklusivitasnya pasti. Tapi beda. mirip lah ya, memang di bawahnya terakhir tuh Weathering With You. Weathering With You di bawahnya kan. Nonton di sini kan ya, itu. Nah, ini kita dapat poster. Nah, kalau ini kan siapa? Si Bell teh sama kalau apa bahasa pemainnya ini. Nah, ini kalau dia di dunia aslinya kayak gini yang freckles. Nah, itu di sini juga kadang kamu tuh jangan insecure dengan diri kamu gitu. Padahal kan. dia mungkin suaranya emang bagus bener. Suaranya emang bagus kan, dan dia pas di dunia You bisa jadi bener-bener beda banget 180 derajat. Jadi karakter yang disukai, bahkan bisa dibilang populer gitu kan, sampai jadi perbincangan di jagat maya gitu. Siapa dia sebenarnya dicari identitasnya. Nah, dan di sini juga ada kayak beberapa art cardnya masih dibikin ada bahasa Jepangnya gitu. Sing gitu. Oh, keren. Ini postcard. Oh iya. Nah, ini kayak gini. Oh, ini keren nih, pasukan. Ya, pasukan Justice. Nah, ini SJW itu diwakilkan dengan si Justice ini. Iya. Apa sih ini kayak menggambarkan kehidupan internet juga. Internet gitu. Nah, di sini lucunya penasaran. Semua orang pada penasaran dengan si Bell-nya itu siapa, dan tapi penasaran juga dengan si Beast-nya itu siapa. Itu kayak public enemy di dunianya si You ini. Nah, ada dia pintar memang harus sudah capture the moment dia lagi rame-ramenya di dunia maya tuh kayak gimana gitu kan. Bahwa orang tuh bisa jadi apapun di dunia maya, bisa juga menyembunyikan apapun kan itu kan. Bisa jadi dia punya masa di dunia nyata, kalau di dunia si You itu bisa jadi orang beda gitu kan. Tumpahkan di situ semua ya. Nah, jadi kayak si karakter si Beast ini tuh orang pada kok jadi public enemy, kenapa sih dia, terus akhirnya si Bell dengan compassionnya, dengan belas kasihannya teh pengen tahu siapa sih si Beast yang sebenarnya itu. Dan ya mirip kayak kita nonton Beauty and the Beast kan, awalnya kayak diculik ya, bisa dibilang kan Stockholm Syndrome ini. Ya, kan? Baru gue mau ngomong. Jadi diculik, tapi lama-lama karena dia punya belas kasihan, jadi tahu ternyata teh si Beast teh kenapa jadi kayak gini, karena ada alasannya gitu. Dari sini digali dengan nyanyian, tarian-tarian, dan yang rada ekstravagansa gitulah. Akhirnya ternyata kulit di dunia You itu tuh hanya permukaan doang ya. Pas juga di dalam tuh maksudnya itu sebenarnya serius. Nah, ini saya bisa dibilang mungkin agak relatable. Ternyata tuh kehidupan nyata tuh kadang lebih pahit daripada kehidupan dunia maya gitu kan. Yang kayak gitu-gitunya bisa terjalin dengan baik. Dan
aku sukanya lagu-lagunya tuh bener-bener kayak menangkap arti emosinya itu. Jadi akhirnya pas kita mendengarkan lagunya dan sambil ngeliat visualnya yang ditampilkan apa teh, jadi ikutan bergetar juga gitu kan. Dan apa kalau teman-teman sempat nonton di bioskop walaupun tuh Cuma sebentar sebentar ya? banget, sebentar banget tuh pasti. Sekarang bisa nonton di Netflix, Netflix, sih, saya bisa juga nonton nonton di di Netflix. Netflix Jadi itu bisa tersampaikan dengan edan banget dan musiknya kata saya sangat bagus banget lah untuk ukuran animasi Jepang. Dan kalau teman-teman bisa dibilang kemarin nontonnya One Piece Red yang saya juga nonton, konsepnya mah mirip-mirip juga sih, Oh, cuma One Piece Red juga gitu ya? musikal juga gitu. Oh, iya iya. Nah, jadi kayak sekarang bisa dibilang 2 tahun berturut-turut Jepang bisa bikin animasi musikal bagus gitu. Dan nggak kalah lah sama rilisan barat gitu kan ya. Nah, ini memang dia Academy Award nominated ya? Iya, Academy Award wow. nominated iya. Mamoru Hosoda. Iya, Hosoda. yang Mirai yang tadi saya bilang film Mirai Oh, itu. from Academy Award nominated. Iya, Oh, iya. Jadi kayak tapi kalau nggak salah nih film ini karena rilisnya terbatas jadi nggak dapet, kalau nggak salah di Amerika aja baru rilis tahun 2022 ini. Jadi bisa dibilang kemarin Indonesia telat iya dari Jepang, cuman sedaknya masih di tahun 2021 gitu kan. Saya itu tuh nontonnya akhir tahun atau mungkin awal tahun kali, habis tuh hilang aja cuman bertahan 7 hari atau seminggu, kayaknya kalah sama film Hollywood kayaknya. Iyalah, ini nggak dapat apa waktu itu juga Gigi pas mau ngasih tau ke gue Bel apaan Bel, gue nggak tahu. Terus Gigi nonton duluan, terus baru gue nonton di Netflix. Terus dan ternyata ya cukup menarik sih ya, tentang dunia virtual gitulah. Ya paling gitu sih, paling kalau kekaryaan Mamoru Hosoda teman-teman bisa cari sendiri dan bagus-bagus juga dia. Cast-nya, stylenya juga beda dibanding Hayao Miyazaki ataupun Makoto Shinkai ya. Makoto Shinkai. Ini Jadi bisa dibilang salah satu contender juga ya. iya konten ya, jadi bisa dibilang setelah Hayao Miyazaki, Makoto Shinkai ada Mamoru Hosoda. Nanti mungkin kalau teman-teman mau dan saya udah dapat ilmunya lebih, bisa bahas yang lebih legendaris lagi, Satoshi Kon yang udah almarhum itu. Itu stylenya kalau teman-teman tahu Perfect Blue. Oh, Perfect. Wah, saat itu Iya. legendary itu. Legendary ya, tapi udah meninggal. Iya. Jadi bisa dibilang itu wah track recordnya set gaya-gayanya 80-an. Mungkin city pop gitulah ya kan. Benar. Iya, ya itu sih mungkin dari saya mah kenapa saya excited karena akhirnya karya label itu si Beauty and the Beast bahasa Inggrisnya bisa diadaptasi di form media animasi dengan sama baiknya walaupun buatan barat dan buatan timur, kalau saya menangkapnya situ. Iya. Ini kurang lebih isinya seperti ini. Dan Gigi pengen mencoba memberikan impresi lagi ya tentang impresi. Dan Bel ini. Menurut saya sih untuk rilisan pertama karena hadiah, jadi ekspektasinya biasa aja. Tapi sebenarnya saya udah ngeliat unboxing juga di YouTube, lumayan juga lah untuk. Lumayan kok ini, oke. Dan kalau teman-teman tahu, Ghibli juga di Amerika dirilis oleh Set Factory. Oh, tapi lebih gaya Amerika. Lebih gaya Amerika, ya. Jadi kalau saya sih untuk Ghibli mah nggak bisa kompromi, harus bisa. Buatan Jepang asli. Nggak ada subtitle nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Udah tahu ceritanya. Udah tahu ceritanya. Oke, jadi. Atau kita belajar bahasa Jepang dulu ya, bodo amat. Jadi mungkin itulah yang bisa dibahas dari si Bel ini gitu. Ada gitu aja sih. Iya. Gigi mau memperlihatkan ini dan ngobrolin soal Bel ini. Bel ya. Oke. Pokoknya lagu-lagunya bagus. Ya, bisa kalau teman-teman belum nonton, ini salah satu rekomendasi juga. Kalau yang suka musikal dan suka ngulik lagu, ini lagunya bagus. Iya, bagus ya. Oke, sekian kayaknya untuk video unboxing kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.